Lihat itu Tuan Ye ada di sini. Cemburu, iri, tapi tidak bisa membenci. Ye Qingyu, kamu anjing. Kamu masih berani untuk kembali? Saya seorang karyawan di sini. Mengapa saya tidak? Anda telah dipecat, kemasi barang-barang Anda dan keluar. Sekarang baiklah, saya berhenti. Permisi, Tuan Ye. Apakah Anda pergi ke pasar saham pagi ini? Ya ampun, aku bahkan tidak tahu perusahaan ini. Tapi saya memang membeli saham suatu perusahaan pagi ini. Bagaimana caranya? Banyak lagi? Saya pikir saya pergi ke suatu pasar saham dan membeli saham di suatu perusahaan. Tetapi saya tidak ingat yang mana. Mungkinkah itu grup Tianhai Anda? Ye Qingyu, apakah kamu sudah gila membeli saham di grup Tianhai? Ambillah, lihatlah diri Anda di cermin dan lihat apakah Anda layak. Jadi bagaimana jika Anda membeli Villa Permata Mahkota di Yunding? Itu hanya sebuah bangunan. Grup Tianhai adalah perusahaan publik perusahaan. Dasar anjing, Direktur Show sedang marah sekarang. Berlutut dan minta maaf. Berlututlah. Presiden, halo, Presiden? Direktur Zhao, dia baru saja magang di perusahaan kami. Anda tidak mungkin salah, kan? Presiden, apakah Anda membicarakan saya? Itu benar, itu kamu. Sejujurnya, milik kami. Grup Tianhai mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini, dan kami menghadapi beberapa masalah. Kesulitan keuangan, dan semua perusahaan mitra tersebut hanya menunggu. Menertawakan kami, tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Untungnya, saya bertemu dengan Anda saat ini. Anda membeli 99% dari kami. Saham perusahaan pagi ini, yang memecahkan masalah mendesak kita, sekaligus dan membuat harga saham kita melonjak. Atas nama seluruh karyawan grup Tianhai, saya dengan tulus terima kasih. Mungkinkah saham yang saya beli pagi ini adalah Tianhai ini? Kelompok, dan ini adalah perusahaan Fortune Global 500. Astaga, apakah itu berarti aku kaya? Tidak heran beberapa saham berharga lebih dari satu Yunding Villa. Ternyata mereka memiliki saham di perusahaan Fortune 500. Tolong, bangun ini. Hanya tindakanku yang tidak disengaja. Aku senang aku bisa membantu. Aku mengerti, tapi kebaikan ini akan selalu kusimpan dalam hatiku. Karena Anda mengakuisisi 99% saham kami. Anda adalah satu-satunya presiden kami. Direktur Xiao, apakah Anda yakin tentang ini? Apakah kamu yakin ini Ye Qingyu? Dia. Apakah kamu meragukanku? Tidak. Jangan katakan lagi. Saya pikir perusahaan tempat Presiden Ye menjalani kehidupan sederhana akan melakukannya. Memiliki beberapa potensi, tapi sekarang aku melihatnya jika itu dipenuhi dengan bajingan serakah. Seperti Anda. Menurut saya tidak perlu melanjutkan kemitraan ini. Direktur Xiao. Ye Qingyu, tidak, Presiden Ye, saya salah sebelumnya. Saya rabun. Tolong, jadilah orang yang lebih besar dan maafkan saya. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan kontrak ini, atau saya akan dipecat oleh perusahaan. Bukankah bagus jika orang sepertimu dipecat? Direktur Zhao, bukan? Mengenai bagaimana Anda mengelola perusahaan Anda mulai sekarang. Saya akan melakukannya. Tidak ikut campur kembali dan terus menjadi Direktur Zhao. Saya tidak akan terlibat di dalamnya. Personel perusahaan Anda juga berubah. Seperti yang diharapkan dari Presiden Ye, orang lain hanya akan ikut campur dalam urusan perusahaan. Mengira mereka sedang melakukan peningkatan internal, kohesi. Padahal kenyataannya hanya menjadi bumerang. Seperti yang diharapkan dari Presiden Ye, yang memiliki keberanian untuk mengakuisisi seluruh saham. Milikmu keputusannya benar-benar brilian. Cemerlang kakiku. Saya hanya magang di sebuah perusahaan kecil. Perusahaan, jika Anda meminta saya mengelola operasi, saya bahkan tidak tahu caranya. Tuan Ye. Deng Dahai, kamu dipecat. Kemasi barang-barang Anda sekarang dan pergi ke bagian keuangan. Departemen untuk menyelesaikan keberangkatan Anda. Apa? Anda tidak bisa mematat saya? Saya ingin bertemu Presiden. Ini adalah keputusan Presiden. Tuan Ye, Presiden ingin mengundang Anda. Kantor untuk diskusi rinci. Presiden ingin bertemu dengan saya? Ya. Presiden Ye, ada urusan lain yang harus saya selesaikan. Hadiri ini kartu nama saya. Hubungi saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu. Saya akan kembali sekarang. Baiklah, aku akan mencarinya sekarang. Tuan Ye, mau kemana? Sekretaris, tolong sampaikan kabar baik saya kepada Presiden. Ya, karena Anda, perusahaan kehilangan 2 proyek besar dalam baris. Cukup beruntung kami tidak memberi Anda kompensasi atas kompensasi perusahaan kerugian. Ini semua salah orang ini. Dia tidak memberitahu Tuan Ye bahwa presidennya salah. Beristirahat. Nya, kemasi barang-barangmu dan keluar juga. Presiden tidak memakai apapun pakaian saat dia sedang istirahat. Dia tidak akan menerobos masuk begitu saja, bukan? Kalau dipikir-pikir, saya belum pernah ke kantor CL. Sebagai pekerja magang rendahan. Sebelumnya,
Aku bahkan tidak punya hak untuk menemuinya. Rasanya seperti mimpi. Tapi saya dengar presidennya adalah seorang wanita. Dan ternyata cukup cantik juga. Presiden, saya masuk. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Kamu. Kamu masih berani melihat? Maafkan aku. Wu Fei, Presiden Properti Busan. Ye Jingyu, masuklah. Apakah pimpinan perusahaan Tianhai? Anda tidak tahu cara mengetuk sebelum masuk kantor seseorang? Di mana kamu belajar sopan santun? Saya mengetuk, tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi saya masuk. Jadi menurutmu kamu bisa langsung masuk saja? Izinkan saya memberitahu Anda. Tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Memasuki kantorku tanpa izinku. Siapa sangka ada pekerja magang yang berganti pakaian di kantor Anda? Saya presiden perusahaan, saya bisa berubah dimanapun saya mau. Ya, Anda adalah presiden yang menyuruh Anda menjadi begitu besar dan... Apa yang kamu katakan? Tidak. Siapa yang suruh kamu jadi presiden? Lagi pula, kenapa kamu menelepon? Saya di sini. Perusahaan telah memutuskan untuk menjadikan Anda karyawan tetap lebih cepat dari jadwal. Presiden Wu, Anda bercanda, bukan? Apa menurutmu aku masih perlu menjadi karyawan penuh waktu sekarang? Perusahaan mengangkat Anda menjadi karyawan tetap. Itu hanya keuntungan saja. Jika kemitraan berjalan, Anda bahkan bisa menjadi wakil presiden. Kerjasama apa? Itu yang ada di grup Tianhai, Direktur Xiaoqi. Apa ini? Mudah saja. Halo, Xiaoqi. Mohon perkuat kemitraan antara grup Tianhai dan Properti Busan. Kerjakan dengan baik. Dimengerti, saya akan mengikuti instruksi Anda. Selesai, Presiden Wu. Inikah rasanya, Pamar? Rasanya sangat enak. Terima kasih. Itu hanya bantuan kecil. Baiklah, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Jangan lupa, akulah wakil presiden. Karena Anda sekarang adalah wakil presiden perusahaan. Bukankah sebaiknya Anda memenuhi tugas Anda? Tanggung jawab sebagai wakil presiden. Tanggung jawab apa? Perusahaan baru-baru ini diganggu oleh perusahaan Linhai, dan Anda harus menanganinya dia. Perusahaan Linhai. Bukankah itu musuh bebuyutan kita? Apakah Anda salah memasukkan nomornya? Tentu saja tidak. Ye Qingyu, sejujurnya, perusahaannya akan runtuh, saya tidak tahu bagaimana grup Linhai mengenal seseorang dari pengembang properti, tapi mereka berencana untuk mengambil kembali gedung yang kami sewa lebih cepat dari jadwal. Saya benar-benar kehabisan akal. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Saya hanya seorang magang. Bagaimana banyak hal yang tiba-tiba muncul? Apakah kamu mau? Apakah kamu mau? Tidak, Presiden Wu, jangan seperti itu, saya akan membantu, oke? Dalam mimpimu. Baiklah, itu kesepakatan, kalau begitu. Saya akan meminta seorang sekretaris membantu Anda. Dengan sisanya, bicaralah dengannya jika Anda memiliki pertanyaan. Wakil Presiden saya. Kamu sangat tidak pilih-pilih. Wang Qian, masuklah sebentar. Mulai sekarang, Ye Qingyu adalah wakil presiden perusahaan kami. Lihat apa yang Wang Qian, sekretaris perusahaan. dia butuhkan dan bantu dia. Baiklah. Wanita zaman sekarang, dengan bentuk tubuh yang bagus, kecantikan, dan kulit yang cerah, ditambah lagi menjadi CEO. Pekerja magang kecil seperti saya tidak bisa mengatasinya. Tapi kenapa aku merasa seperti sudah dijebak?
Lupakan saja. Biarkan saya melihat apa yang bisa saya beli di obrolan grup terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan Presiden Wu sebelumnya. Bagaimana kalau kita menyelesaikan dulu kantor perusahaan berikutnya? Lokasi dia itu benar. Ini bukankah pacar yang tidak berguna itu, Ye Qingyu? Xiao Ya, kamu di sini. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dong Ya, mantan pacar Ye Qingyu. Ye Qingyu, aku di sini untuk putus denganmu. Xiao Ya, apa yang kamu katakan? Apakah kamu bercanda? Jangan panggil aku Xiao ya. Itu membuatku muak. Anda hanya seorang pekerja magang yang bahkan tidak bisa mendapatkan penghasilan 1.000 yuan sebulan. Bagaimana Anda akan mendukung saya? Lihat tas ini, dia. Biayanya 100.000 yuan. Tuan Muda Sun baru saja mengangkat satu jari dan membelinya untukku. Saya bisa mencoba yang terbaik. Kerja keras? Anda bisa bekerja keras selama 10 tahun lagi dan masih belum berhasil. 100.000. Tuan Muda Sun baru saja membeli sebuah villa di kawasan Yunding Villa, mengatakan itu akan menjadi rumah pernikahan kami. Karena itu, saya pun membeli villa di Yonding, yang terbaik di dunia. Kompleks. Ye Qingyu, apakah kamu tidak mampu menahan keterkejutan karena kita putus? Seperti pecundang. Anda membeli villa di Yunding dan Raja Bangunan. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Tetapi Anda tidak bisa. Kalau begitu aku berharap kamu bahagia. Wakil Presiden Ye, tunggu aku. Wakil Presiden Ye, saya sekretaris Anda, Wang Qian. Jika Anda memerlukan sesuatu selama ini, beritahu saya. Apa yang kamu telepon? Wakil Presiden Ye baru saja dipromosikan oleh Presiden Liu. Saya sekretarisnya. Bagaimana mungkin? Anda jelas magang. Bagaimana kamu bisa menjadi wakil presiden? Apakah pekerja magang rendahan seperti saya yang menjadi wakil presiden mempermalukan Anda? Ye Qingyu, kamu berbohong padaku. Kan, kamu tahu aku ingin putus denganmu. Jadi, kamu menyewa beberapa aktor untuk datang ke sini dan menipuku. Dong Ya, kita sudah bersama selama 2 tahun. Aku tidak pernah mengira kamu seperti ini orang. Wakil Presiden Ye, ini Mantan kekasih saya. Hanya seorang pejalan kaki. Sudahlah. Mari kita cari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah perusahaan. Ye Qingyu, mau kemana? Apa yang aku lakukan bukanlah urusanmu. Aku hanya bercanda denganmu. Aku sebenarnya tidak ingin putus denganmu. Saya dulu hanya mengujimu. Selamat, kalau begitu, kita sudah putus. Tidak. Sekarang. Presiden Ye, ada apa? Alamat baru perusahaan kami sudah diselesaikan. Sudah diurus. Benar-benar, Tuan Ye. Saya membeli iklan gedung di Jalan Nansan. Apa namanya gedung komersial Chaoyang? Apa yang kamu katakan? Anda membeli gedung komersial Chaoyang. Ya, kamu tahu. Tentu saya tahu, itu namanya gedung komersial Chaoyang. Tenang, apa yang membuat kamu begitu terkejut? Itu hanya iklan. Membangun bukan? Bangunan komersial? Presiden Ye, Anda benar-benar tidak tahu skalanya. Gedung komersial Chaoyang. Skala apa? Gedung komersial Chaoyang adalah salah satu dari 2 mal utama di kami. Negara, dan nilainya lebih dari puluhan miliar dolar. Pantas saja harganya mahal. Harganya beberapa yuan dalam renminbi. Presiden Ye, menurut Anda, apakah kami dapat memindahkan kantor pusat grup Tianhaika? Gedung komersial Chaoyang? Tentu, saya membeli seluruh bangunan komersial. Bahkan jika perusahaan Wusan pindah, masuk, masih ada banyak ruang. Tidak perlu dikatakan lagi, mengingat skala perusahaan kami bahkan tidak dapat menempatinya. 1% dari gedung komersial Chaoyang. Itu semua perusahaan kita sendiri, jangan pelik. Tunggu sebentar, seseorang datang untuk mengurus dokumen untukku. Anda bisa langsung pindah, masing-masing satu ruangan, tidak, satu lantai masing-masing. Terima kasih, Presiden Ye. Jangan khawatir, serahkan dokumennya padaku nanti. Saya jamin aku akan menanganinya dengan baik untukmu. Direktur Ja, saya sekretaris Presiden Ye. Dokumennya seharusnya ditangani oleh saya. Tunggu sebentar. Kapan Anda menjadi sekretaris Tuan Ye? Jangan kira aku tidak tahu. Anda jelas-jelas sekretaris Presiden Wu. Ini seharusnya menjadi pekerjaanku. Jangan rebut dengan saya. Anda adalah direktur sebuah perusahaan besar. Jadi urusan sepele seperti ini harus diserahkan pada kami bawahannya. Baiklah, lakukan sesukamu. Saya akan ke atas sekarang untuk menyampaikan kabar baik kepada Presiden Wu. Aku berangkat. Yakinlah. Tunggu sebentar. Jangan kira saya tidak tahu. Anda hanya ingin mengolok-olok presiden kita. Kamu, tidak mungkin. Sudah kubilang, tugas ini adalah milikku sendiri. Direktur Ja, apakah Anda belum melihatnya? Lihat apa? Coba pikirkan, jika Anda seorang miliarder, maukah Anda bekerja di sebuah perusahaan kecil dan kemudian membeli seluruh gedung komersial Chaoyang saja untuk memecahkan masalah kecil ruang kantor bagi mereka? Apakah itu masuk akal? Maksudmu? Presiden Wu dan Presiden Ye pasti memiliki hubungan yang istimewa. Lalu, Presiden Wu. Jadi, karena saya adalah sekretaris Presiden Wu,
Dan sekarang Presiden Ye, Sekretaris, masalah ini harus ditangani oleh saya. Lalu, Presiden Wu. Nyonya Bos, Presiden Wu, masalah ini telah diselesaikan. Sugen-san. Siapa ini? Ini adalah Presiden Sugan-san dari perusahaan Linhai. Dari perusahaan Linhai. Saingan perusahaan itu muncul di depan pintu kami. Presiden Wu, siapa orang ini? Melindungimu seperti ini. Dia tidak akan melakukannya. Kebetulan itu mainan anak laki-lakimu, bukan? Bagaimana kabarmu denganku? Saya adalah wakil presiden perusahaan ini. Anda tidak. Selamat datang di sini, silakan pergi. Atau saya akan menelepon polisi. King Yu, jangan bicara omong kosong. Tuan Su, saya minta maaf. Dia tidak tahu apa-apa. Tolong jangan pedulikan. Menurutku kamu tidak merasa malu sama sekali. Presiden Wu, jenis apa? Sikap ini? Kalau begitu, kita tidak perlu bicara. Saya akan melakukannya. Orang-orangku mengambil kembali kontrak perusahaanmu sekarang. Dan kamu bisa menunggu saja, agar perusahaan Anda bangkrut. Tuan Su, bisakah Anda memberi kami waktu beberapa hari lagi? Jika kita pindah kantor sekarang, banyak dari kita. Proyek akan terhenti dan rantai modal kita akan putus. Apa hubungannya dengan kita? Kontrak tersebut dengan jelas menyatakan bahwa hari ini adalah batas waktu terakhir. Tapi kontrak itu adalah jebakan yang kamu buat untukku. Bagaimana kabarmu? Ini berwarna hitam dan putih. Ditandatangani oleh Anda sendiri, Wu Fei. Mana mungkin kami menjebakmu? Jika kamu tidak mengancam rekanku, untuk apa aku menandatangani kontrak ini? Kita harus bicara berdasarkan bukti. Kamu bilang aku mengancamnya? Mana buktinya? Kamu, Presiden Wu, seperti yang kukatakan sebelumnya. Selama kamu mau menghabiskan malam bersamaku, ketentuan kontrak kita bukannya tidak bisa dinegosiasikan sama sekali. mustahil, bermimpilah. Wu Fei, jangan melunjak. Karena begitu kenyataannya. Angkat kaki sekarang juga. Seluruh gedung ini adalah propertiku. Jika aku menyuruhmu pergi hari ini, kamu tidak akan bertahan sampai besok. Kamu, Jadi, kusarankan kamu setuju saja. Jika kamu pindah, kamu akan bangkrut. Tetapi jika kamu menjadi milikku, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. baik, aku akan pindah, aku akan pindah. Presiden Wu, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Keputusanku sudah bulat. Semuanya, aku punya pengumuman. Lantai ini akan menjadi milik perusahaan Linhai-ku. Properti Wushan milik kalian. Tidak akan punya ruang kantor lagi dan akan bangkrut. Siapapun yang ingin bekerja di perusahaan Linhai, daftarkan diri ke saya. Gaji kalian semua akan naik sebesar 30%. The film was Suwei-san, bajingan kau. translated and narrated by M Media. Presiden Wu, bagaimana Anda bisa bicara begitu? Ini hanya persaingan bisnis yang biasa. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu naif. Suwei-shan, aku lebih baik pindah dan bangkrut daripada harus melihatmu lagi. Bagus, mari kita lihat kemana kamu bisa pindah. Yi King Yu, aku benar-benar minta maaf. Perusahaanku akan segera bangkrut. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu hanya akan menjadi wakil presiden selama setengah jam. Mengapa kita tidak pindah alamat kantor saja? Mengapa harus bicara tentang kebangkrutan? Bicara memang mudah. Aku baru mendengar tentang relokasi ini kemarin. Jika kita pindah sekarang, kita harus mencari lokasi baru. Padahal, saat ini, kita memiliki banyak proyek yang sedang dalam tahap penyerahan. Jika kita pindah, semua proyek ini harus dihentikan. Kita tidak akan sanggup membayar denda pelanggaran kontrak. Dan perusahaan terpaksa harus menyatakan kebangkrutan. Jika ini hanya masalah lokasi kantor, itu mudah. Aku sudah memilih satu tempat, gedung komersial Chaoyang. Gedung komersial Chaoyang? Wu Fei, dari mana kamu merekrut bocah pembual seperti ini? Gedung komersial Chaoyang. Benar sekali. Kurasa wakil presiden perusahaanmu sudah gila karena stres biaya. Gedung komersial Chaoyang adalah mall terbesar kedua di negara ini. Bahkan perusahaan Fortune Global 500, seperti grup Tianhai, saja tidak bisa mendapatkan satupun ruang kantor di sana. Kamu pikir kamu layak? Tuan Ye, orang-orang dari gedung komersial Chaoyang sudah datang. Cepat sekali. Kalau begitu kita bisa memproses dokumennya. Jadi ini sekretarisme Wu Fei? Lumayan juga. Properti Wushan milikmu benar-benar penuh dengan orang aneh. Bahkan sampai mencari sekretaris untuk ikut bersandiwara. Wang Qian, mengapa kamu juga ikut-ikutan? Bermain gila dengan Yi King Yu, bukan Presiden Wu. Itu benar, orang-orang dari gedung komersial Chaoyang benar-benar ada di sini. Mereka datang khusus untuk memproses dokumen gedung komersial Chaoyang yang baru saja dibeli oleh Tuan Yi. Apa aku tidak salah dengar? Apa katamu? Membelinya? Kamu benar-benar berpikir bajingan ini bisa membeli gedung komersial Chaoyang? Tuan Yi, Kenapa Anda? kenapa? Apa Tuan Yi tidak senang melihat saya? Bukankah Anda menjual properti di Villa Yunding? Kami bukan pengembang Yunding.
Tetapi kami berpartisipasi dalam setiap proyek properti. Apakah dia berpartisipasi dalam segala hal di grup perdagangan? Fan, Anda adalah Nona Fan. Suishan, mengapa kamu ada di sini? Aku. Dia di sini untuk merebut kembali lantai ini. Dia bilang properti ini milik dia. Tuan Ye, saya rasa Anda telah salah paham. Gedung ini adalah properti kami, dan Suishan hanyalah kontraktor yang kami sewa. Begitu rupanya, namun, standar perekrutan perusahaan Anda cukup longgar. Dia baru saja menghina Presiden Wu. Presiden Wu yang mana? Jika itu adalah pimpinan perusahaanku, apakah mereka akan membongkar identitasku? Lagi pula, aku hanya membeli gedung ini di grup WeChat. Tentu saja, dia adalah Presiden Wu dari properti Wushan. Dan dia adalah pacarku, Presiden Wu. Mohon kerjasamanya. Jadi begitu rupanya, Anda sudah punya pacar. Tidak hanya itu, dia baru saja mempermalukanku. Mengatakan bahwa jika pacarku menghabiskan malam bersamanya, dia akan menunda tenggat waktu kontrak Nona Fan. Standar perekrutan perusahaan Anda cukup buruk. Saya mulai mempertimbangkan kembali apakah saya harus mempercayakan proyek gedung komersial Chaoyang kepada Anda. Tuan Ye, jangan khawatir, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Suishan, berani sekali kamu. Nona The Fan, film tidak was seperti itu. translated Tolong and dengarkan narrated penjelasan by saya. Apa yang perlu dijelaskan? Jangan pikir aku tidak tahu tentang hal-hal kotor yang telah kamu lakukan di belakangku. Nona Fan, saya tahu saya salah. Tidak ada gunanya memohon padaku. Jika Tuan Ye memaafkanmu hari ini, kamu mungkin akan baik-baik saja. Namun, jika hari ini Tuan Ye tidak senang, dan aku kehilangan kesepakatan gedung komersial Chaoyang, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Tuan Ye, saya tahu saya salah, tolong ampuni saya. Saya memiliki orang tua yang sudah renta dan anak-anak kecil yang bergantung pada saya. Saya tidak boleh masuk penjara. Kamu tidak seharusnya mengatakan ini kepadaku. Kamu harus mengatakannya kepada Presiden Wu. Keputusan ada di tangan pacarku. Apakah dia mau memaafkanmu atau tidak? Presiden Wu, press the bigger person. Sesuai keinginanmu. Jadi, Presiden Wu selembut ini, bahkan CEO wanita yang suka memerintah pun bisa menggemaskan. Aku percaya pada tempat ini. Tuan Ye, saya mengerti. Keadilan. Masih belum menyerah juga. Seorang direktur bersikeras berdebat dengan seorang sekretaris rendahan hanya karena masalah dokumen. Sungguh menggelikan. Tuan Xiao dari grup Tianhai. Presiden Ye. Kamu, apa yang kamu panggil dia tadi? Apakah telingamu rusak atau kamu buta? Ini adalah Presiden Ye dari grup Tianhai kami. Presiden dari grup Tianhai. Presiden Ye, ada apa ini? Seorang pesaing. Seorang pesaing. Siapa namanya? Siapa namanya? Lin Hai. Lin Hai. Benar. Saya sudah mengerti dan akan mengejarnya dengan segenap kemampuan saya. Sungguh menggelikan. Sebuah perusahaan kecil yang bahkan tidak bisa go public. Sekarang diakuisisi oleh Tianhai yang masuk dalam Fortune Global ke-500. Dan siapa ini? Halo, saya agen properti. Anda bisa memanggil saya Nona Fan. Sebenarnya, saya datang untuk berbicara dengan Tuan Ye tentang kerjasama di gedung komersial Chaoyang. Nona Fan kan? Halo, saya Xiaoqi. Anda bisa menemui saya untuk semua urusan dokumen. Nona Fan, saya adalah sekretaris Presiden Ye, jadi Anda harus berkoordinasi dengan saya. Tidak, kenapa kamu ada di mana-mana? Nona Fan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia adalah sekretaris Presiden Wu yang merupakan pacar Presiden Ye. Saya adalah bawahan langsung Presiden Ye, jadi datanglah kepada saya untuk apapun yang Anda butuhkan. Xiaoqi, kamu adalah direktur Tianhai. Mengapa kamu berebut pekerjaan dengan seorang sekretaris? Apakah kamu sakit? Itu karena Presiden Ye mempercayai saya untuk mengelola perusahaan. Tidak. Kamu adalah sekretaris Presiden Wu. Mengapa kamu di sini mencoba merebut pekerjaanku? Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu sendiri di perusahaan Presiden Wu? Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu merebut pekerjaanku? Nona Fan, Anda bisa membicarakan proyek ini dengan mereka berdua saja. Tidak perlu melalui saya. Tuan Ye, dokumen-dokumen ini sangat penting, terutama untuk proyek sebesar gedung komersial Chaoyang. Beberapa prosedur masih memerlukan keterlibatan pribadi Anda. Selain itu, bukankah terakhir kali kita sepakat untuk makan malam bersama?
Tunggu sebentar pacarku, dan aku sudah punya rencana. Aku akan makan malam bersamanya malam ini. Presiden Wu, kalian berdua baru berpacaran, belum menikah. Bukankah Anda terlalu mencampuri urusannya? Ini adalah urusan pribadiku, apa hubungannya denganmu? Itu tergantung pada pilihan Tuan Ye, bukan? Tuan Ye membeli villa terbaik di Yunding. Dan sekarang dia telah membayar lunas untuk proyek gedung komersial Kaoyang. Apa artinya itu bagi Anda? Itu berarti Tuan Ye menyukai hal-hal besar. Proyek yang sangat besar. Tuan Ye, bukankah Anda setuju? Lalu kenapa, kalau besar? Yang lebih besar tidak selalu berarti lebih baik. Proyek besar tidaklah seburuk itu. Dengar, aku sudah membuat rencana dengan temanmu. Malam ini, jadi lupakan saja. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan mengurus dokumennya dengan kedua orang ini. Omong-omong, Tuan Ye, jika Anda menyukai hal-hal yang besar, baik itu properti atau apapun itu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sakit sekali. Tuan Ye, Anda sungguh memesona. Hanya biasa saja. Hanya perusak hubungan orang, awas tertular penyakit. Ini, aku bukan orang seperti itu. Lagi pula, kamu kan bukan pacarku, jadi kenapa? Kamu harus peduli tentang hal ini? Kan kamu sendiri yang tadi bilang aku ini pacarmu. Tadi itu kan terpaksa, begini, aku minta maaf. Aku sudah meminta mereka mengurus dokumennya. Setelah selesai diproses, kita bisa langsung pindah. Baiklah, jika tidak ada hal lain lagi, aku pergi dulu sekarang. Tunggu sebentar. Ada apa? Ada apa? Apa ada hal lain? Terima kasih untuk hari ini. Lagi pula, aku kan wakil presiden perusahaan. Jadi membantu perusahaan berarti membantu diriku sendiri. Itu berbeda. Aku sudah mencurahkan seluruh jiwa dan ragaku untuk perusahaan ini. Jika aku benar-benar terjebak dalam perangkap perusahaan lihai dan perusahaan ini bangkrut, aku akan menyesal seumur hidupku. Kamu sudah membantu perusahaan dan membantuku. Terima kasih. Hanya masalah kecil saja. The film was translated Kalau begitu, and biar aku traktir narrated kamu by makan malam. M-Media. Apa? Apa maksudmu? Kamu tidak mau? Atau kamu lebih suka proyek besar itu? Aku mau sekali, tentu saja mau. Tidak, bukan kamu. Baiklah, pergi saja ke Fuhai Yuntian dan tunggu aku di sana. Aku akan ke sana setelah aku menyelesaikan urusan di sini. Oke, aku pergi dulu. Wu Fei, kamu tidak jatuh cinta padanya, kan? Apa kamu benar-benar terenyuh oleh pria ini? Tidak, mana mungkin. Kamu menyukainya? Seharusnya tidak begitu. Presiden Wu, Kenapa kamu kembali lagi? aku cuma mau tanya, Fu Haiyentian itu. Nyalakan GPS-mu dan keluar. Tunggu, apa kamu mendengar sesuatu tadi? Tidak, aku tidak mendengar apa-apa. Awas saja kalau kamu dengar sesuatu. Kalau tidak, aku akan. Tenang saja, aku benar-benar tidak mendengar apa-apa. Aku pergi sekarang. Makanannya sudah datang. Ayo kita minum sedikit. Minum alkohol? Tentu saja. Tentu, harus minum sampai puas. Baik. Pelan saja. Minumlah saja. Kenapa berhenti? Kamu sudah minum terlalu banyak. Sampai rumahmu dimanapun kamu tidak bisa bilang. Jadi aku cuma bisa membawamu ke rumahku. Rumahmu? Rumahmu kecil sekali. Ya, memangnya kamu suka yang kecil? Benar, aku memang suka yang kecil. Aku tidak suka yang besar. Aku tidak kebesar. Kalau sudah mabuk begini, kamu jadi ngomong sembarangan. Tidak kuat minum, tapi masih sok kuat. Minum? Masih mau minum lagi. Kalau minum lagi, aku tidak akan bisa membawamu pulang. Aku mau minum, mau. Kamu. Apa suka padaku? Siapa yang suka padamu? Bohong. The film was Kamu suka padaku. translated and narrated Kalau by kamu tidak suka M-Media. padaku. Kenapa kamu begitu peduli saat aku ditindas? Karena kamu bosku. Tentu aku harus membantumu. Aku bos macam apa sih?
Aku cuma sampah yang tidak diakui keluargaku. Orang tuaku tidak menyukaiku. Kerabatku juga tidak menyukaiku. Ku beritahu diam-diam ya. Pacarku selingkuh. Kenapa mereka tidak menyukaiku? Astaga, apa aku benar-benar bisa menciumnya? Presiden Wu, Anda mabuk. Aku tidak mabuk. Kalau suka padaku, bilang saja. Tapi kamu tidak mau mengatakannya. Siapa tahu aku akan setuju. Aku... Biar aku sendiri. Bajunya jangan bicara sembarangan. Sudah sampai sejauh ini. Malah tertidur lagi. Kamu... Dasar mesum tak tahu malu, memanfaatkan orang saat mabuk. Kenapa malah memarahiku? Ini di mana? Kenapa aku ada di sini? Kenapa kamu tidur di sampingku? Ini rumahku. Tadi malam kamu mabuk, aku mau mengantarmu pulang. Tapi aku tidak tahu rumahmu di mana. Kamu malah memelukku dan tidak membiarkanku pergi. Jadi aku cuma bisa membawamu ke sini. Mana mungkin aku memelukmu? Iya, aku yang memelukmu. Tadi malam kamu sangat agresif. Kamu bilang, aku suka kamu. Mana mungkin aku memelukmu? Aku suka kamu? Dasar tak tahu malu. Barang-barang di rumahku mahal, jangan sembarangan merusaknya. Semalam aku bilang apa lagi? Semalam kamu juga bilang pacarmu selingkuh. Aku peringatkan ya, kalau kamu menyebarkan kejadian semalam. Habislah kamu. Oke. Aku sama sekali tidak tahu soal mantanmu. Aku cuma tahu kamu bilang suka padaku. Cari mati ya. Aku peringatkan ya, kejadian semalam. Anggap saja tidak pernah terjadi. Kamu tidak boleh bilang ke siapapun. Baik, tidak terjadi apa-apa di antara kita. Xiao Fei. Ada yang memanggilmu. Tidak ada yang memanggilku. Xiao Fei. Ibu memanggilmu, masa tidak dengar? Yang ini siapa? Siapa dia? Wakil presiden perusahaan kami. Ternyata cuma wakil presiden. Pantas saja bau miskin. Memang ada baunya. Tapi bau tikus itu asam manis, melainkan aroma Wu Fei. Xiao Fei. Lihat siapa yang ibu bawa untukmu. Xiao Fei, Fang Jian, kenapa kamu datang? Xiao Fei, bagaimana cara bicaramu itu? Tuan Feng datang kali ini untuk bertunangan denganmu. Bu, sudah kubilang aku tidak suka dia. Wu Fei, kamu dan Tuan Feng sudah seperti teman masa kecil. Dia juga punya kemampuan. Kalau kalian menikah, keluarga Feng bisa membantu memperbesar perusahaanmu. Tuan Feng adalah pilihan terbaikmu. Apa kamu masih berharap orang miskin seperti ini bisa membantu perusahaan kecilmu sukses? Ini kenapa jadi menyeratku lagi? Jangan dimasukkan hati. Bu, menyerahlah. Aku tidak akan menikah dengannya. Kalian cepat pulang saja. Xiao Fei. Perasaanku padamu tulus. Apa keluarga Feng hebat sekali? Bahkan bukan perusahaan Fortune 500. Kalau memang sehebat itu, kenapa masih mengincar perusahaan kecil kami? Kuberitahu ya, orang yang benar-benar kuat tidak pernah peduli soal beginian. Grup Tianhai miliknya, besok Fu Hai Yuntian juga miliknya. Dialah yang benar-benar hebat. Orang yang benar-benar kuat. Tapi dia selalu sangat rendah hati. The film was translated and narrated by M Media. Bibi, kalau ada masalah, bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa harus pakai kekerasan? Dasar miskin. Memangnya kamu siapa? Berani menghalangiku? Aku pacarnya Xiao Fei. Kamu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Dasar tak tahu malu. Kamu cuma wakil presiden kecil saja. Memangnya kamu pantas untuk Xiao Fei? Orang seperti kamu mau memberi kebahagiaan pada Xiao Fei? Biar ku beritahu ya,
Tolong hargai pacarku sedikit. Aku bebas memilih siapapun yang kuinginkan. Xiao Fei, aku tahu kamu salah paham padaku. Tapi sampah seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dia hanya mengincar kekayaanmu. Makanya memangnya dia itu apa? Kalian tahu tidak, siapa Ye Qingyu sebenarnya? Dia adalah presiden grup Tianhe, pemegang kekuasaan tertinggi. Wu Fei, kamu pasti sedang stres berat ya? Sampai-sampai omong kosong seperti itu pun kamu percayai. Sosok sehebat presiden grup Tianhe, mana mungkin mau berada di perusahaan kecilmu, dan hanya menjadi seorang wakil presiden kecil? Maaf ya, bukan cuma grup Tianhe. Fu Hai Yuntian juga milikku. Fu Hai Yuntian, perusahaan yang hanya bermodal bisnis restoran, tapi bisa masuk Fortune Global 500? Kenapa kamu tidak sekalian bilin kalau kamu ini orang nomor 1 di dunia? Kalau aku mau, itu bukan hal yang mustahil. Direktur Zhao, ada angin apa Anda sampai sempat datang ke tempat kecilku ini? Harusnya Anda memberitahu saya terlebih dahulu, supaya saya bisa menyambut kedatangan Anda dengan layak. Kamu dari keluarga Fang? Benar. Keluarga Fang kami pernah bekerja sama dengan grup Tianhe Anda. Saya Lar yang memimpin kerjasama itu. Saoki, ternyata kamu mengenalnya. Dasar brengsek, beliau ini adalah direktur grup Tianhe. Kamu berani-beraninya langsung memanggil nama lengkapnya. Cepat minta maaf sekarang juga. Saoki, Direktur Xiao, dia menyuruhku meminta maaf padamu nih. Presiden Ye, tolong jangan bercanda dengan saya. Di hadapan Anda, mana berani saya bersikap seperti itu. Dengar tidak? Direktur Xiao bilang kamu. Direktur Xiao barusan Anda memanggilnya apa? Beliau ini adalah presiden grup Tianhe kami. Menurutmu saya memanggilnya apa? Presiden grup Tianhe. Kenapa Anda sempat datang ke sini? Bukankah Anda sudah mengakuisisi gedung komersial Chaoyan? Perusahaan kita saat ini, dan perusahaan Presiden Wu, semuanya harus pindah ke sana. Kedatangan saya hari ini adalah bersama Sekretaris Wang untuk mendiskusikan masalah kepindahan ini. Urusan sepele seperti itu, biar kalian saja yang urus. Gedung komersial Chaoyan juga milikmu? Masa sewa gedung perusahaan pacarku sudah habis. Jadi aku membeli gedung komersial Chao yang itu. Presiden Ye, Anda dan dia. Tadi dia. Dia bahkan sempat merebut pacarku. Dia juga pamer kalau keluarga Fang sangat hebat. Dan berniat membuatku lenyap. Kulihat kamu ini benar-benar bosan hidup, Ye. Berani sekali mencoba merebut pacar Presiden Ye kami. Kamu benar-benar cari mati. Dalam waktu 2 jam, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Fan. Direktur Xiao, tidak bisa begitu Don. Kalau kontraknya diputus, keluarga Fang kami bisa terancam bangkrut. Bukankah keluarga Fang kalian sangat hebat? Bahkan Presiden Ye kami pun tidak kalian hargai. Aku ini kan cuma seorang direktur, di bawah pimpinan Presiden Ye. Jadi, kami tentu tidak pantas bekerja sama dengan kalian. Direktur Xiao, Anda salah paham. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku baru. Tolong lepaskan aku. Xiao Fi kecil, semua yang mereka katakan itu benar, kan? Ye Qingyu ini benar-benar presiden Tianhe. Lalu kenapa dia mau jadi wakil presiden di perusahaanmu? Dia selama ini selalu bersikap rendah hati. Ibu paham sekarang. Dia melakukan semua ini demi kamu. Kamu ini dasar anak nakal. Kenapa tidak bilang pada ibu dari awal? Kalau tahu begitu, buat apa ibu memedulikan keluarga Feng itu? Ibuku ini memang. Soal masalah ini, sebaiknya Anda bicarakan sendiri dengan Presiden Ye kami. Presiden Ye, aku mohon padamu. Aku ini memang bajingan. Harusnya aku tidak punya niat buruk pada Presiden Wu. Aku tahu aku salah. Anggap saja, aku ini cuma angin lalu. Tolong lepaskan aku kali ini saja. Jangan membatalkan kerjasama di antara kita. Untuk masalah ini, jangan memohon padaku. Mohonlah pada pacarku. Jika dia memaafkanmu, maka aku juga akan memaafkanmu. Fang Shen, coba tanyakan pada hatimu sendiri. Jika hari ini, posisinya dibalik, dan aku adalah kamu, apakah kamu akan memaafkanku? Cepat pergi dari sini. Aku merasa jijik melihatmu. Cepat, Inya. Kamu dengar itu? Pacarku bilang dia tidak mau melihatmu lagi. Cepat pergi. Jika kamu membuat Nona Wu kami marah lagi, akibatnya tidak akan sesederhana pemutusan kerjasama saja, Inya. Kalau tahu akhirnya akan begini, kenapa harus bertindak bodoh dari awal? Benar. Aku sudah membeli Fu Hai Yuntian. Aku malas mengurusnya, jadi kalau ada waktu luang, pergilah ke sana. Fu Hai Yuntian? Itu kan sebuah perusahaan yang kehebatannya sama sekali tidak kalah dari grup Tianhe kita. Presiden Ye,
Sebenarnya seberapa besar kekuatan yang masih Anda sembunyikan? Ye Qingyu. Presiden Ye. Dia ini calon menantuku. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Lagi pula aku kan pacarmu. Kenapa kamu masih mencemaskan masalah Fang Xian? Tenang saja. Zhao Qi itu orangnya sangat bisa diandalkan dalam bekerja. Aku tidak mengkhawatirkan soal Fang Shen kok. Yang kukhawatirkan adalah masalah keluargaku. Sejak kecil orang tuaku tidak pernah memedulikanku. Mereka memberikan semua kasih sayangnya kepada adik laki-lakiku. Di mata mereka, keberadaanku ini hanyalah sesuatu yang tidak penting. Kalau tidak, mereka tidak akan mengabaikan keinginanku dan memaksaku untuk menikah dengan Fang Xian. Qingyu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tenanglah, ada aku di sini. Karena tidak ada seorang pun di rumah yang menyukaimu, maka buatlah pencapaian yang luar biasa. Sampai mereka tidak akan pernah bisa meremehkanmu lagi. Tapi aku ini rasanya tidak berguna. Sampai-sampai perusahaan ini hampir saja habis dikuras orang. Bukankah tadi sudah kukatakan, ada aku? Bukannya kamu bilang kamu cuma mau jadi pacar pura-puraku saja? Begini kalau Anda sudah berkata seperti itu, kalau begitu. Aku tidak mau ini, cuma sekadar pura-pura lagi. Presiden Wu. Maaf, saya keluar dulu. Malah tertawa, ini semua gara-gara kamu. Sudahlah, mari bicara hal yang serius. Aku berencana membeli sebuah perusahaan, lalu membiarkanmu yang mengelolanya. Bagaimana menurutmu? Perusahaan apa memangnya? Tentu saja perusahaan yang masuk dalam Fortune Global 500. Kenapa? Karena kamu pantas mendapatkannya. Dasar gombal. Tapi serius, kamu itu sangat hebat. Mengelola perusahaan bertaraf dunia saja pasti akan sangat mudah bagimu. Sejak kapan kamu jadi pintar bermulut manis begini? Apakah ini cuma sekadar mulut manis atau bukan? Memangnya kamu tidak tahu? Membelikan perusahaan top 500 dunia dengan modal puluhan yuan saja. Itu memang sangat sepadan. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat karena jalanan macet. Ye Qingyu, tinggal kamu yang belum datang, cepat duduk. Lanjut membelikan perusahaan untuk istriku. Ketua kelas, tadi di luar aku melihatnya loh. Kamu ternyata menyetir mobil Porsche. Mobil itu kan harganya 1 juta yuan lebih. Setelah lulus cuma menghasilkan sedikit uang receh kok. Tidak perlu dibahas. Ketua kelas terlalu rendah hati deh. Menyetir mobil seharga jutaan yuan. Tapi dibilang uang receh. Ketua kelas, hari ini mau kan mengantarku pulang? Aku belum pernah sama sekali naik Porsche nih. Tentu, permintaan dari teman lama pasti akan kupenuhi. Chen Mian, kulihat kamu dan ketua kelas terlihat sangat serasi ya. Ketua kelas itu orang yang sangat hebat. Belum tentu dia mau melirikku atau tidak. Sudah. The film was Jangan bahas hal lain translated lagi. and Kita semua kan narrated teman by lama. M Media. Tujuanku kali ini, mengundang kalian semua ke Fuhai Yuntian, adalah untuk mengobrol santai. Benar Ye Qingyu? Seingatku, saat sekolah dulu nilaimu adalah yang paling bagus. Boleh tahu sekarang kamu bekerja di mana? Tentu saja tidak bisa dibandingkan denganmu, ketua kelas. Aku bekerja di perusahaan pacarku. Bicara tinggi-tinggi ternyata cuma pria parasit. Chen Mian, seingatku saat sekolah dulu, kamu pernah mengejar Ye Qingyu kan? Saat itu mataku sedang buta. Kalau tahu dia bakal jeti sampah seperti ini, mana sudi aku meliriknya? Benar juga, kalau bukan, karena ketua kelas, mungkin seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa datang dan makan di restoran seperti Fuhai Yuntian ini. Sudah, jangan bertengkar. Mungkin saja temannya sedang menghadapi kesulitan. Itu kan tidak ada yang tahu. Katakan saja. Ye Qingyu, Aku tidak sedang kesulitan kok. Pacarku memperlakukanku dengan sangat baik. Sepertinya menyebutmu sampah pun masih terlalu tinggi. Benar-benar tidak tahu dosa apa yang diperbuat pacarmu di kehidupan masa lalu. Sampai bisa tertarik pada sampah sepertimu. Sudah kubeli. apa yang sudah dibeli?
Bukan apa-apa, cuma membeli sebuah perusahaan kecil. Kerjaannya pamer terus. Kamu benar-benar merasa dirimu hebat, ya? Sok-sokan bilang beli perusahaan kecil. Modal jadi pria parasit saja bangga. Memangnya perusahaan apa yang kamu beli? Bisa tidak beritahu aku? Aku juga tidak terlalu yakin. Sepertinya namanya Group Basing. Kujadikan sebagai hadiah ulang tahun untuk pacarku. Kamu bilang apa? Grup Basing? Grup Basing yang masuk salah satu Fortune Global 500 itu. Ye King Yu, kulihat kamu bukan cuma tidak berguna, tapi sudah gila, ya? Bisa-bisanya membual sebesar itu. Ye King Yu, sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Meskipun kita sekarang sudah hidup di dua dunia yang berbeda, tapi kalau kamu benar-benar ada kesulitan, kamu bisa bicara padaku. Kamu bisa bekerja di perusahaanku. Walaupun gajinya agak sedikit rendah, tapi setidaknya kamu bisa mempelajari hal-hal baru kan? Tidak perlu sampai berbohong dan membual di sini. Sudahlah. Memangnya kamu laku dijual? Sudah. Jangan bahas masalah perusahaan lagi. Tujuanku kali ini, mengumpulkan kalian semua di sini untuk berkumpul. Sebenarnya hanya ingin mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Ketua kelas benar-benar masih memberinya muka. Ya mau bagaimana lagi, aku kan ketua kelas. Tapi, kenapa hidangannya belum keluar juga? Aku sudah lapar nih. Mungkin dapurnya sedang sangat sibuk. Jadi belum sempat melayani ruangan ini. Lagi pula, tempat kita sekarang ini kan restoran besar yang terkemuka. Masakannya memerlukan proses pembuatan yang detail. Kita harus maklum. Mari kita lanjut mengobrol saja. Ada yang aneh. Aku pernah ke Fu Hai Yun Tian ini sebelumnya. Penyajian makanannya tidak selambat ini kok. Jangan-jangan kamu belum memesan makanan. Ye King Yu, kamu bicara omong kosong. Ketua kelas mengundang kita makan di restoran besar seperti Fu Hai Yun Tian. Mana mungkin tidak memesan makanan? Kamu pikir semua orang pelit sepertimu? Ya aku tentu saja percaya pada ketua kelas. Aku hanya ingin mengatakan, pelayanan Fu Hai Yun Tian tidak seharusnya selambat ini. Sistem manajemen di sini kan sangat profesional. Lagi pula, ini kan sudah jadi restoran milikku. Sok tahu soal manajemen profesional segala. Memangnya kamu paham apa tentang manajemen? Apa kamu pernah makan di sini sebelumnya? Jangan melucu deh. Sekali makan di sini minimal habis 100.000 yuan lebih. Memangnya kamu mampu bayar? Ye King Yu. Aku tahu. Kamu mungkin sulit menerima kesenjangan sosial di antara kita. Tapi kamu juga tidak boleh menuduhku belum memesan makanan kan? Kalau memang sudah memesan, maka hidangannya tidak seharusnya keluar selambat ini. Bagaimana sih cara mereka melayani pelanggan? Biar aku pergi menemui manajer untuk menanyakannya. Ini jangan pergi. Manajer di sini sangat sibuk. Dia tidak akan punya waktu. Tenang saja, aku kenal akrab dengan manajer di sini. Biar aku saja yang pergi. Bagaimanapun, kita semua kan teman lama. Aku akan coba pakai koneksiku lagi. Memang tidak salah punya ketua kelas sepertimu. Sungguh beruntung bisa menjadi teman sekelasmu. Ya tidak seperti orang tertentu itu. Sudah hidup dari belas kasihan, masih menuduh ketua kelas pula. Benar-benar memalukan. Tidak apa-apa. Aku juga kenal manajer di sini. Biar aku saja yang pergi. Kenapa kamu ke sini? Urusan perusahaan sudah selesai. Presiden Direktur Grup Basing baru saja menelponku. Katanya kamu mengakuisisi 90% saham perusahaan mereka. Dia mengajakku bertemu di tempat ini untuk membicarakan urusan merger dan serah terima. Astaga, cepat sekali. Aku baru saja mengakuisisinya. Bagaimanapun, itu kan perusahaan Fortune 500. Aku perkenalkan pada kalian semua. Ini pacarku, Wu Fei. Sudah makan masih saja pamer. Dunia ini semakin sulit untukku mengerti. Nona Wu Fei ya? Aku ketua kelas Ye King Yu. Aku punya perusahaan di sini. Penghasilan tahunannya beberapa juta yuan. Halo, Silakan duduk. Karena dia pacar Ye King Yu. Berarti kita semua keluarga. Jangan sungkan. Nona Wu Fei. Aku dengar dari Ye King Yu bahwa kamu adalah atasannya. Kenapa malah menjadikan bawahan sebagai pacar? apa hubungannya denganmu? Jangan salah paham, Nona Xiaofei. Aku hanya merasa dia tidak pantas untukmu. Lagi pula, dia itu cuma kuli kasar. Apa Xiaofei itu panggilan darimu juga? Istriku terlalu lembut padaku. Maaf, aku tadi agak lancang. Nona Wu Fei, menurutku, jika Anda tidak keberatan, mari kita bertukar kontak.
agar mudah untuk kerjasama ke depannya. Aku merasa terganggu. Tuan Ketua Kelas. Kamu terang-terangan menggoda pacarku di depanku. Jangan bicara seburuk itu. Aku hanya merasa dia tidak pantas untukmu. Dan bukan cuma aku yang berpikir begitu. Semua yang ada di sini pasti berpikiran sama kan? Benar. Nona Xiaofei itu bos. Ketua kelas juga bos. Jelas mereka jauh lebih serasi. Nah Kang, sudah kubilang. Ye Qingyu. Yang terpenting dalam hidup itu harus tahu diri. Tahu diri? Aku tahu diri atau tidak, aku tidak tahu. Tapi kamu pasti tidak tahu diri. Ye Qingyu. Aku menghargai status kita sebagai teman lama. Tapi jangan kurang ajar. Jangan tidak tahu malu. Teman lama. Beginikah caramu menjadi teman lama? Ye Qingyu. Tempat ini aku yang pesan. Aku sedang tidak senang sekarang. Jadi silakan keluar. Baiklah. Kebetulan aku lapar, makanannya juga lama sekali keluar. The film was Mari kita ke ruangan sebelah translated untuk and makan narrated sesuatu. by M Media. Dia mau makan di sebelah. Tidak tahu diri, sok seolah restoran ini miliknya. Iya, cuma pria parasit, sok berlagak hebat. Berasa dirinya tokoh penting. Presiden Gao. Ini adalah Presiden Ye kami. Presiden Yi, akhirnya bisa bertemu Anda. Anda adalah Lupa memperkenalkan diri. Presiden Ye. Saya Golian, Presiden saat ini dari grup BC. Yang baru saja Anda akuisisi. Presiden Ye. Setelah mengetahui Anda mengakuisisi 90% saham grup BC dan menggabungkannya dengan perusahaan Nona Wu, Presiden Gao, kami segera ke sini untuk menemui Nona Wu. Membicarakan urusan kerjasama. Dia sangat menghormati Anda. Jadi dia sengaja datang hari ini. Bersikeras ingin menemui Anda. mulai sekarang kita adalah keluarga. Mohon kerjasamanya. Presiden Ye, Anda terlalu formal. Bisa bekerja di bawah kepemimpinan Anda adalah kehormatan bagi saya. Dengan orang sehebat Anda. Saya yakin setelah grup bising kita menyatu dengan perusahaan Nona Wu, pasti akan semakin maju pesat. Kamu adalah Presiden Grup Besin, Gao Liang? Saya kamu siapa? Dia ketua kelasku saat sekolah dulu. Punya perusahaan kecil. Penghasilan 1 juta yuan. Tadi dia bilang aku tidak tahu diri. Dan tidak pantas untuk pacarku. Benar-benar makhluk yang sombong. Penghasilan cuma jutaan yuan. Berani-beraninya menyinggung Presiden Ye. Benar-benar tidak tahu di mana nyalinya. Presiden Gao, ini semua mungkin salah paham. Saoki. Bagaimana urusan Fu Haiyuntian? Tidak masalah. Semua sudah diserah terimakan. Kalau begitu, aku mau tanya padamu, kenapa pelayanan penyajian makanan di restoran jadi selambat ini? Aku menunggu lama sekali, aku hampir kelaparan. Presiden, Anda salah paham untuk ruangan privat ini? Mereka tidak memesan makanan, Kang. Begitu kan? Ketua kelasku bilang katanya kalian yang tidak memasak. Bagaimana mungkin? Akan saya periksa. Sepertinya saya yang salah. Mungkin saya lupa memesan makanan. Lupa Riel? Presiden Ye. Sudah diperiksa. Manajer memberitahu saya. Orang yang memesan ruangan ini secara khusus meminta untuk tidak menyajikan makanan apapun ke ruangan ini. Jiang Haoran, ternyata kamu seperti ini. Ternyata cuma salah paham. Aku sempat mengira kamu sehebat apa. Ternyata cuma orang miskin yang sok menjaga gengsi. Kulihat Porsche di luar itu pasti juga hasil sewaan. Benar-benar cuma untuk pamer gengsi. Benar-benar keadaan di mana semua orang ingin menginjakmu. Sebenarnya aku sudah tahu. Sebenarnya Presiden Ye adalah orang terhebat di kelas kita. Lagi pula saat kita sekolah dulu. Nilai Presiden Ye juga yang paling bagus. Benar sekali, Presiden Ye. Masih ingat saat sekolah dulu aku pernah mengejarmu?
Dulu aku cuma mengetesmu saja. Kalau kamu mau, malam ini kita bisa kencan. Tidak perlu. Aku sudah punya pacar. Pujianmu itu simpan saja untuk ketua kelas. Beritahu dapur untuk mulai menyajikan makanan. Makan siang ini, aku yang traktir. Tentu saja. Serahkan padaku. Setelah makan siang ini, kita tidak perlu berhubungan lagi. Lagi pula, kita sekarang sudah hidup di dunia yang berbeda. Xiao Fei, sebagai presiden perusahaan, apa kamu hidup sesusah ini? Tempat tinggal presiden ini saja jauh lebih bagus. Kamu belum pernah ke tempatku. Kalau sudah ke sana, kamu akan tahu. Tempatku bahkan tidak ada setengah dari milikmu. Dong ya pernah ke sana, kan? Lagi pula. Dia kan mantan pacarmu. Cemburu ya? The film was translated Siapa yang and cemburu? narrated by M Media. Menyebalkan sekali. Xiao Fei. Sebenarnya, sebelum mengenalmu, aku hanyalah seorang buruh miskin. Seperti yang dikatakan Jiang Haoran. Jika bukan karena kesempatan yang tidak terduga, mungkin seumur hidupku, aku tidak akan pernah mengenalmu. Apa yang ingin kamu katakan? Tunggu sampai kali ini. Setelah urusan perusahaanmu selesai, dan urusan keluarga beres, kita menikah saja. Kamu tidak mau? Aku mau. Wang Qian, Benar-benar wanita yang mengganggu. apa katamu? Bukan apa-apa. Aku cuma bilang dia pasti ada urusan penting, angkat teleponnya. Halo? Apa? Wang Qian bilang ada masalah terkait penggabungan Grup Yuan Shen dan Grup Rising ke perusahaan kita. Ada apa sebenarnya? Di telepon, dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Aku akan ke sana. Aku ikut denganmu. Presiden ya, Presiden Wu. Penggabungan kedua perusahaan mendapat hambatan. Sekarang perusahaan lain di 10 besar Fortune bersatu untuk menghalangi penggabungan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tenang dulu. Apa kamu tahu alasan mereka menghalangi kita? Tidak jelas. Sepertinya mereka merasa terancam setelah dua perusahaan besar bergabung. Meskipun peringkat perusahaan-perusahaan ini berbeda, sebenarnya kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Setelah Yuan Shen dan Bising bergabung, pasti mereka merasa jatah mereka terganggu. Apa yang mereka lakukan sekarang? Beberapa industri bersatu untuk menyerang semua industri Yuan Shen dan Bising. Sekarang harga saham kedua perusahaan anjlok dengan cepat. Wu Fei, jangan membuang waktu. Lebih baik kamu segera pulang dan dengarkan ibumu. Menikah saja. Wuhan, apa yang kamu lakukan di sini? Dia adalah Wuhan, adikku. Kamu masih ingat, kalau aku adikmu, lalu kenapa kamu tidak menikah dengan Fang Shan? Kamu tahu tidak, kalau kamu menolak Fang Shan, itu membuatku putus dengan pacarku. Bagaimana kamu akan menggantinya? kamu putus dengan pacarmu. Apa hubungannya dengan kakakmu? Memangnya kamu siapa? Wuhan, jaga bicaramu. Dia adalah pacarku, Ye Qingyu. Jadi kamu adalah sampah yang menggoda kakakku? Berani sekali. Kamu datang ke perusahaan kakakku. Kakakmu adalah pacarku. Kenapa aku tidak berani datang? Wu Fei, aku beri kamu dua pilihan. Putus dengannya, atau jangan anggap aku adikmu lagi. Baiklah, kalau begitu pergi sana. Wu Fei, pikirkan baik-baik. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Baiklah, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku akan menyampaikannya persis seperti ini. Kepada Ayan dan Ibu,
Wu Fei, jangan menyesal. Sombong tapi tidak becus. Adikmu itu benar-benar kekanak-kanakan. Sudahlah, tidak perlu bicara soal itu lagi. Mari segera tangani krisis perusahaan kita. Presiden Yi, Presiden Wu, aku memutuskan untuk memasukkan grup Tianhai dan Fuhai Yuntian ke bawah naungan perusahaan kita. Itu tidak akan banyak membantu. Ketujuh perusahaan itu pasti sudah mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Kecuali kita memiliki modal yang jauh melampaui mereka, kita hanya akan terus ditekan. Hasil terburuknya, kemungkinan Yuan Shen dan basing milik kita akan bangkrut. Tapi kita tidak bisa. Hanya dia melihat diri kita mati perlahan, bukan? Bagaimana jika kita membeli seluruh saham mereka? Presiden Ye, itu tidak mungkin. Belum lagi mereka sangat waspada terhadap kita sekarang. Mereka terus mengendalikan saham. Bahkan jika mereka tidak mengendalikannya. Kalau begitu, mengakuisisi seluruh saham dari 7 perusahaan yang masuk 10 besar dunia juga merupakan angka yang fantastis. Bagi orang lain, mungkin memang tidak mungkin dilakukan. Tapi bagiku, itu bukan hal sulit. Hanya saja setelah ini, aku benar-benar jadi pria benalu yang harus ditanggung olehmu, Xiao Fei. King Yu, aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tidak apa-apa. Hanya mempertaruhkan semua uang yang ada. King Yu, apapun yang ingin kamu lakukan, aku harap kamu tidak melakukan hal bodoh. Lebih baik perusahaan kita sekarang berjalan seperti biasa saja. Jangan digabungkan dulu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Sedang apa? Ini hanyalah sebuah pertaruhan besar. Jika gagal, aku kembali menjadi buruh lagi. Baik, aku akan menemanimu. Kata-katamu itu saja sudah cukup. Apa yang terjadi? Perusahaanku, Huaguo, dengan nilai pasar 100 miliar, sudah diakuisisi 99% sahamnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ini. Direktur Shin, Xiao. Saham akumulasi kita jika digabungkan, sekarang tidak sampai 10%. Presiden Ye, Presiden Wu, saham dari 7 perusahaan tersebut, semuanya sudah habis kita akuisisi. 7 perusahaan itu, semuanya sudah menjadi milik kita. Sepertinya aku berhasil. Kita berhasil. Sudah kubilang tidak perlu khawatir. Aku masih mau makan malam. Tidak boleh membiarkanmu makan. Presiden Ye, apa yang dikatakan Gao Liang benar. Keberanian Anda benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jangan menjilat. Segeralah. Urus masalah penggabungan perusahaan. Baik, Aku pergi membantu Direktur Zhang. Kalian, yang baru saja mengakuisisi perusahaan kami, tidak mengenali kami ya? kalian dari 7 perusahaan itu. Kalau tahu, itu bagus. Saran dariku, segera kembalikan perusahaan kami. Keserakahan yang tidak tahu diri akan membawamu pada kehancuran. Hati-hati, nanti malah tersedak sampai mati. Maaf ya, aku ini orangnya. Tidak punya kelebihan apa-apa. Selain bisa menguasai segalanya. Jangan kira kami tidak tahu. Ambil aset terakhirmu. The film was translated Jika kami pergi, and narrated by perusahaan NVIDIA. pasti akan kacau balau. Saat itu, harga saham anjlok. Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangis. Soal itu, tidak perlu kalian cemaskan. Masih mau menuntut apa lagi? Perusahaan itu adalah jerih payah generasi kami. Sama sekali tidak mungkin membiarkannya hancur di tanganmu. Apa urusannya denganku? Saat kalian membuat masalah untuk perusahaanku, kenapa kalian tidak memikirkannya? Sekarang perusahaan sudah hilang. Malah datang padaku untuk menagih. Di dunia ini, mana ada hal semurah itu? Baiklah, aku memang salah. Aku minta maaf kepadamu, tapi perusahaan harus dikembalikan padaku. Kalian sepertinya belum memahami situasi kalian sendiri. Sekarang bukan aku yang memohon pada kalian, tapi kalian yang sedang memohon padaku. Kalau aku kesal, aku akan menjual paksa semua saham perusahaan kalian. Berani kamu. Apa yang tidak berani kulakukan? Xiao Fei, jual paksa semua saham perusahaan mereka. Baik, Kamu pasti sedang melakukan tipu muslihat. Perusahaanku, saham senilai 100 miliar. Begitu kamu jual, kamu rugi 100 miliar. Kamu tidak akan melakukan itu. Xiao. Perusahaanmu hilang. Apa? Bagaimana bisa kamu berani? Bagaimana kamu berani? 100 miliar? Apa kamu sudah gila?
Hanya 100 miliar saja. Aku awalnya memang tidak tertarik dengan bisnis perusahaanmu. Sia itu, kamu sengaja membuang-buang uang? Sudah gila ya? Bagaimana bisa ada orang di dunia ini yang melawan uang? Maaf ya. Aku ini orangnya. Tidak terlalu suka menghabiskan uang. Tidak butuh uang sebanyak itu. Sia itu, jangan terlalu sombong. Jelas-jelas kalian yang sombong duluan. Jika kalian memohon ampun lebih awal, mungkin aku masih bisa memberimu posisi manajer. Masih berani mengancamku. Kalian sekarang masih pantaskah? Presiden Ye, semua ini adalah ide Wang Zihao. Kami semua terhasut olehnya untuk menargetkan Anda. Aku bersedia menjadi manajer. Mohon, jangan jual saham perusahaan kami. Benar, semuanya adalah ide Wang Zihao. Aku juga bersedia menjadi manajer kalian. Sekarang memohon padaku? Kemana saja kalian sebelumnya? Saoki, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Mengerti? Di mana Satpam? Presiden Ye, artikel tentang kita sudah diterbitkan. Penilaian terbaru. Skala perusahaan kita sudah mencapai peringkat pertama di dunia. Sekarang, akhirnya bisa tenang jadi pria benalu. Biar kamu jadi benalu seumur hidup. Kenapa kalian datang? Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan keluargamu. Ibu sudah melihatnya. Pengkhianat ini, setelah punya uang, dia melupakan budi baik keluarga Wu padanya. Wu Fei, bagaimana kamu bicara seperti itu? Kami ini keluargamu. Keluarga? Saat kalian memaksaku menikah dengan Fang Xian dulu, apakah kalian menganggapku keluarga? Bukankah aku melakukan itu juga demi kebaikanmu? Sudah, jangan bicara kata-kata basa-basi itu padaku lagi. Aku sedang sangat sibuk, cepat katakan, ada urusan apa kalian mencariku? Aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian. Aku sudah membaca artikelnya. Skala perusahaanmu sekarang sudah menjadi yang nomor 1 di dunia. Bukankah sudah seharusnya kamu memberikan saham kepada adikmu? Apa? Wu Fei, aku ini adik kandungmu. Secara logika dan etika, sudah seharusnya kamu membagi saham perusahaan padaku. Kamu mau berapa banyak? Ternyata kamu masih punya nurani. Aku tidak minta banyak, cukup berikan aku 90% saja. 90%? Bagaimana kalau seluruh sahamnya sekalian kuberikan padamu? Mau? Aku tidak sepertimu, yang tidak tahu berterima kasih. Sisakan saja 10% untukmu sendiri. Cukup berikan 90% itu saja padaku. Bermimpi di siang bolong. Kenapa aku harus memberikan saham perusahaanku padamu? Wu Fei, Xiao Han adalah adik kandungmu. Apa salahnya kamu memberikan sedikit saham pada adik sendiri? Adik kandung? Sejak kecil, apa dia pernah menganggapku sebagai kakaknya? Tidak. Apakah kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Tidak. Wu Fei, apa kamu masih punya nurani? Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apa menurutmu itu mudah? Pernahkah kalian membesarkanku? Sejak aku lahir, kalian Film was membuangku. translated and narrated by M Media. Sampai nenek meninggal. Kalian bahkan tidak pernah sekalipun menjengukku. Kapan kalian pernah membesarkanku? Kalau bukan aku dan ayahmu yang memberi uang, apa nenekmu bisa menghidupimu? Hanya dengan belasan yuan yang kalian berikan tiap bulan itu? Untuk beli sekarung beras saja, tidak cukup. Katakan padamu. Sejak kecil, kalau bukan nenek yang memungut sampah untuk membesarkanku, aku sudah mati kelaparan sejak dulu. Anak tidak tahu diuntung. Aku ini ibu kandungmu. Ibu kandung? Kenapa sebelumnya kalian tidak merasa kalian adalah orang tuaku? Wu Fei, apa yang sedang kamu keluhkan di sini? Jadi, kamu juga berpikir begitu? Apa yang dikatakan Xiao Han itu benar? Kalau begitu, buat apa kalian mencariku sekarang? Bagaimanapun, kamu tetap bagian dari keluarga Wu. Kamu mau keluar dari keluarga Wu? Aku tidak akan melarangmu. Tapi sekarang kamu sudah kaya. Kamu harus memberikan bagian untuk Xiao Han. Sekarang aku sudah melihat wajah asli kalian. Tapi siapa yang bilang pada kalian kalau perusahaan ini ada hubungannya denganku? Wu Fei, apa maksudmu? Aku sudah mengalihkan semua sahamku kepada Yi Qingyu. Wu Fei, bagaimana bisa kamu menyerahkan perusahaanku padanya? Perusahaanku. Sejak kapan perusahaan ini ada hubungannya sedikit pun denganmu? Tapi kamu tetap tidak bisa menyerahkan perusahaan kepada orang luar? Siapa yang kau sebut orang luar? Dia adalah pacarku. Xiao Fei, bukankah kamu masih harus mengandalkan perusahaan untuk membuktikan dirimu? Aku sudah membuktikan diriku. Lagi pula, semua hal ini adalah pemberianmu padaku. Sekarang, ini hanya mengembalikan kepada pemilik aslinya. Namun, nanti, kalau kamu sudah tidak bisa hidup enak, jangan sampai kamu membuangku.
Nanti aku yang akan membiayaimu. Tutup mulutmu, dasar sampah. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Wu Fei. Sekarang segera kembalikan perusahaanku. Perusahaanmu. Aku tidak punya hubungan darah sama sekali denganmu. Kenapa jadi perusahaanmu lagi? Tapi ini dulunya milik Wu Fei. Sekarang milikku. Sampar, menurutku kamulah sampahnya. Hanya orang pengecut yang mengandalkan orang tuanya. Masih berani menyebut diri sendiri pria. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Ufi, apakah kamu pantas berdiri di depanku dan bicara omong kosong? Jelas-jelas kamulah yang mencuri usaha Ufi. Kamu mau tahu? Baiklah, aku tanya padamu. Sekarang, siapa pemilik gedung komersial Chalyang tempat perusahaan ini berada? Milikku. Grup Tianhai yang digabungkan, itu milik siapa? Milikku. Fu Hai Yuntian, itu milik siapa? Tetap milikku. Semua saham perusahaan Wu Fei, semuanya kubeli. Kalian seharusnya bersyukur. Kalau bukan, karena kalian memiliki hubungan darah dengan Wu Fei. Orang yang paling tidak pantas berdiri di hadapanku adalah kalian. Tapi kamu jelas-jelas sudah memberikan perusahaan itu kepada Ufi. Sekarang kamu mau mengambilnya kembali. Pria macam apa kamu ini? Seperti yang kubilang. Perusahaan itu kuserahkan kepada Wu Fei. Jadi, aku bebas menyerahkannya kepada siapapun yang aku mau. Jadi, aku tidak memberikannya pada kalian. Apa ada masalah? Ufi, apakah kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Wu? Sejak saat kalian membuangku, aku sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wu. Selama bertahun-tahun ini, The film was uang yang kuberikan translated pada and keluarga Wu narrated. sudah Presiden Wu. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Biar orang-orang keluarga Wu ini aku yang urus. Terserah saja. Apa yang ingin kau lakukan? Ku beritahu ya. Aku ini ibu dari Wu Fei. Dan aku adalah adik kandung Wu Fei. Saya Wang Xian, sekretaris dari Presiden Wu. Mulai hari ini, semua kerjasama yang berkaitan dengan keluarga Wu, semuanya dihentikan. Semua perusahaan keluarga yang terkait dengan keluarga Wu, mulai saat ini masuk daftar hitam. Dan selamanya tidak akan ada kontak lagi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika semua kerjasama dihentikan, keluarga Wu akan bangkrut. Apa urusannya denganku? Tapi kamu adalah keluarga Presiden Wu. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Hidup atau matinya keluarga Wu bukan urusanku. Wu Fei, Xiao Fei. Cepat suruh dia menarik kembali perintahnya. Dia tidak boleh melakukan ini. Sudah kubilang, apa yang ingin dia lakukan adalah urusannya. Tidak ada hubungannya denganku. Wu Fei, kau mau memutuskan masa depan keluarga Wu dia? Coba ucapkan satu kata kasar lagi, lihat apa yang terjadi. Xiao Fei, aku yang salah. Keluarga kami dulu memperlakukanmu dengan buruk. Berbaik hatilah. Lepaskanlah keluarga Wu. Aku lelah, ayo kita pulang. Presiden Ye. Selamat atas pernikahan kalian yang meriah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih. Selamat ya Presiden Yi, Presiden Wu. Sayang, aku selalu penasaran. Saat dulu aku menyelidikimu, kamu hanyalah pemuda miskin yang bahkan untuk makan saja sulit. Bagaimana kamu bisa sampai di titik ini sekarang? Semua ini harus dimulai dari sebuah grup chat yang kamu ikuti.